Jadi teman-teman, mungkin di sini banyak juga, setahu aku yang binesian, kalau misalkan ada ide-ide bisnis mengenai hal-hal tersebut, teman-teman bisa langsung mengkoordinasikan atau mungkin mau mencoba untuk ikut Binus Startup Accelerator. Yes, ini sudah muncul perkenalan kita. Jadi kita kenalan dulu ya sama Binus Startup Accelerator sebelum kita berpindah ke speaker-speakers dan juga moderator yang tentunya luar biasa. Sudah menyempatkan waktunya. Nah, jadi tujuan utama kita untuk fostering and empowering young leaders. Jadi untuk teman-teman young entrepreneurs, kenapa kita menyebut young entrepreneurs? Karena kita mau memberikan inovasi dan memberikan semangat untuk para entrepreneur muda gitu. Nextnya program kita ada community development. Jadi terus kita juga ada Young Entrepreneur Talk yang kita laksanakan sekarang ini, #MadeInIndonesia. Lalu kita ada Bisa Expose, Bisa itu Binus Incubator Startup Accelerator. Lalu ada juga Accelerator Program. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat ini beberapa program-program dari Binus Startup Accelerator. Untuk selanjutnya, kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Bisa di Instagram kita. Instagram kita ada Binus Startup Accelerator. Kalian bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai bisnis dan juga informasi mengenai webinar seperti sekarang. Untuk next-nya, yang terbaru, ini Binus baru saja mengeluarkan platform Gradnusa. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan email reminder tentunya, itu merupakan langsung dari Gradnusa. Jadi Gradnusa merupakan portal pembelajaran daring dengan visi membina dan memberdayakan bangsa Indonesia melalui akses belajar di mana dan kapanpun bagi pembelajar seumur hidup. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin daripada di rumah, gitu kan ya, mau mencoba lebih produktif, kalian bisa langsung mengunjungi Gradnusa. Jadi di sana akan ada banyak pembelajaran-pembelajaran dan juga informasi-informasi penting untuk mungkin teman-teman yang mau memulai bisnis. Dan lastly, ini buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini, dari pihak Artisan Pro, tentunya ada Kakak Reza, dan pihak Apple, sangat amat berbaik hati dan memberikan kita sedikit hadiah. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir dan juga mengisi form feedback akan mendapatkan voucher Artisan Pro sejumlah 20% plus gratis bulu mata palsu. Jadi untuk teman-teman wanita mungkin atau cowok-cowoknya di sini yang mau memberikan hadiah kan ya untuk ibunya atau mungkin untuk pacarnya mungkin. Jadi kalian harus stay tune dulu di webinar ini dan juga tentunya berinteraksi. Kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom chat, akan mendapatkan voucher dari Artisan Pro plus Happel.id dari Kak Keisha juga akan mengadakan giveaway dengan syarat kalian harus mengisi form feedback dan juga harus memfollow Instagram Happel.id. Begitu. Jadi nanti untuk voucher tersebut akan dikirimkan via email ucapan terima kasih kalian. Terima kasih untuk kalian dari kita, Binus Startup Accelerator dan tentunya Gradnusa karena telah mengikuti webinar kali ini. Email tersebut akan disertakan voucher elektronik yang kalian bisa gunakan. Mungkin daripada kepanjangan dan mungkin udah pada penasaran juga sama Kak Reza, Kak Keisha, dan tentunya ada moderator kita, ada Ibu Adila. Aku langsung melemparkan floor dan acara sepenuhnya ke Ibu Adila. Silakan Ibu Adila. Oke, baik. Terima kasih, Bida. Terima kasih Bisa untuk acaranya hari ini. Ya, seperti yang tadi Bida sudah sampaikan, di sore hari ini kita sudah punya dua pembicara. Ya, yang pertama kita punya Keisha Lovelita dari Happel.id. Sore Keisha, sehat? Ya, sehat. Baik. Dan yang kedua kita punya Reza Arya Bima dari Artisan Pro. Sore Reza. Halo. Sore semua. Oke, sehat semua ya. Sudah mengundang. Oke, baik. Mungkin pertama kali saya akan minta tolong dulu baik kepada Reza maupun pada Keisha ya untuk memperkenalkan diri sekaligus juga nanti akan ada klip ya, video klip dari masing-masing bisnis Keisha maupun Reza untuk audiens kita sore hari ini mengenal bisnis mereka dengan lebih baik. Mungkin kita bisa mulai dengan Reza dulu. Oke. Selamat sore semua. Perkenalkan saya Reza Arya Bima. Saya CEO dan co-founder dari Artisan Profesional. Kita brand bulu mata palsu,
ya. Jadi orang sering salah mengira kita eyelash extension salon, tapi bukan ya. Kita bulu mata palsu. Dan setiap produk kita itu didesain oleh kita sendiri, diproduksi oleh kita sendiri. Dan saat ini kita sudah ada di Indonesia, udah tersebar di banyak kota-kota besar. Di luar negeri kita juga sudah distribusi penjualan kita ke Malaysia, ke Filipina, kemudian ke Vietnam, ada Singapura juga, dan yang terbaru ada di Spanyol. Kira-kira singkatnya gitu dulu aja ya. Oke, baik. Oke, mungkin setelah perkenalan singkat tadi dari Reza, kita bisa tonton dulu ya satu video klip tentang artis Sunpro. Montrez-moi. Rouge. Artisan professionnel. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin setelahnya kita pindah dulu ke Keisha ya. Keisha, silakan memperkenalkan diri kepada audiens. Halo semuanya, nama saya Keisha. Kebetulan saya founder Happel. Dan jadi awalnya Happel itu brand baju sih. Kalau mungkin beberapa ada yang tahu, kita awalnya clothing line, tapi karena berhubung saya pernah jerawatan parah sampai berdarah dan bernanah, akhirnya dari situlah kita ganti ke skincare akhirnya. Karena kebetulan cocok di aku, terus aku pikir ya biar banyak orang mungkin yang struggle sama jerawat, jadi ikut merasakan, maksudnya kayak berasa jerawatnya juga baikan nih, jadi kita memutuskan untuk akhirnya jual produk kita. Oke, terima kasih Keisha untuk perkenalan singkatnya. Keisha juga punya satu video ya, yang bisa kita tonton bersama. Iya. Oke, mari kita lihat dulu rekan-rekan yang udah ada di sini, satu video singkat mengenai Happel.com. Oke, terima kasih. Videonya bagus ya, dua-duanya ya. Tadi video pertama dari artis Sunpro, warnanya cerah sekali, gitu ya. Terus kemudian juga di sini yang dari Happel.id juga fun dan juga memberikan kita informasi lebih jauh ya mengenai produk-produk best sellers dari Happel.id. Oke, mungkin kita buka aja diskusinya ya, Reza dan Keisha juga untuk sore hari ini. Temanya adalah mengenai brand ya, terutama brand untuk perusahaan kosmetik lokal atau perusahaan lokal yang ada di beauty industry di Indonesia ya. Mungkin Keisha dan Reza mau cerita sedikit sebenarnya makna merek atau brand itu sendiri buat Keisha atau Reza seperti apa sih? Keisha dulu, silakan. Keisha dulu. Reza aja. Terus ya. Silakan Keisha. Jadi sebenarnya brand Happel itu singkatan dari Happy People. Oh, Iya, kebetulan lagi bengong, terus tiba-tiba lagi nyari-nyari merek kan pas itu. Jadi kan emang aku cita-citanya sebenarnya dari dulu tuh jadi desainer. Jadi kebetulan aku emang kayak udah nabung dari zaman sekolah buat modal usaha nanti gitu. Nah, terus tapi akhirnya kan terbentuk nih brand Happel nih. Nah, tapi masalahnya kan kalau fashion itu kan cenderung fast moving ya. Jadi kayak barang maksudnya harus laku nggak laku harus keluar modal baru, laku nggak laku harus keluar modal baru terus gitu kan. Ya gimana ya, namanya modal dari nabung zaman sekolah gitu. Terus kebetulan mungkin keluargaku juga belum bisa support di bidang dana untuk bisnis gitu. Jadi, nah kebetulan pas itu aku kayak tiba-tiba sakit DBD dan tipes. Terus dirawat deh di rumah sakit tuh sampai, bed restnya sampai 2 bulan ya. Tapi akhirnya kan dirawat di rumah sakit. Di situ disuruh minum obat-obatan banyak banget, terus mukaku langsung jerawatannya parah banget. Langsung kayak jerawatannya tuh kayak jerawat di atas jerawat, sampai kalau senyum tuh bisa tiba-tiba darahnya nyocor. Gitu ya? Pokoknya parah banget dulu. Nah, terus kan pas itu kan kayak keadaan ekonomi keluarga juga kurang baik gitu. Jadi pas itu dengan tabungan yang tersisa, akhirnya aku memutuskan untuk coba deh jual skincare aja gitu.
yang penting kan apa yang aku tahu sih ya, maksudnya kalau kita jualan skincare itu harus super higienis produksinya gitu, dan maksudnya produknya harus aman. Nah, untuk bahan bakunya sih kita impor dari Eropa pas itu kan. Cuma untungnya dia bisa pas skala kecil, jadi masih sesuai sama modalku gitu. Nah, terus apa? Nah, sebenarnya sih aku nggak bikin banyak strategi marketing atau nggak planning jangka panjang, karena awalnya pas itu cuma mikir ya udahlah, yang penting bisa bantu ekonomi keluarga. Jadi nggak kayak misalnya orang bilang kayak lu nggak takut gagal, kayak ya nggak takut gagal karena dari awal nggak punya apa-apa, jadi nggak takut kehilangan apa-apa. Jadi nggak takut rugi apa-apa, atau emang dari awal kagak nggak punya apa-apa gitu. Terus dan kebetulan banyak yang suka, banyak yang cocok. Akhirnya mereka mau to mouth promosi sendiri. Tiba-tiba pas zaman itu booming sendiri, rame sendiri gitu. Jadi maksudnya kalau soal yang panjang banget nih, misalnya kayak strategi marketingnya gimana atau apanya gimana, kalau memulai usaha yang penting coba jalanin dulu aja sih. Bener kata Tokopedia, mulai aja dulu. Soalnya kadang kita mikir kebanyakan nih, aduh takutnya begini nih, takutnya begitu noh. Kadang di lapangan tuh ternyata yang kita takutin tuh nggak tentu nyata gitu loh. Kadang yang kita nggak expect, tahu-tahu kenyataannya, kok ada masalah ini ya, ada masalah itu ya. Jadi kebetulan aku pas itu nggak kebanyakan mikir, langsung mulai, ya udah deh. Oke. Gitu Luar aja. biasa ya Keisha ya, benar-benar dari nol dan benar-benar ini banget perjalanannya lumayan panjang sampai di sini. Iya, lumayan panjang sih. Oke, baik. Sekarang mungkin bisa kita dengar juga dari Reza. Kalau Reza sendiri, makna brand itu apa sih buat Reza? Makna merek ya. Mm-mm. Oke, merek itu harus jadi gambaran singkat terhadap seluruh bisnis kita, gitu. Jadi seringkali orang pikir yang butuh brand itu hanya mereka-mereka yang bergerak di industri retail atau yang berhubungan sama end customer. Tapi brand itu berbicara tentang kredibilitas satu perusahaan, integritasnya, nilai-nilai yang dibawa, gitu. Makanya brand itu bukan cuma sekedar nama, gitu, tapi dalam sebuah brand itu terkandung value keseluruhan yang bisa menentukan apakah seorang customer itu mau buying into the brand atau enggak. Gitu. Jadi buat saya brand itu penting sekali. Bukan karena memang saya pendidikannya juga belajar branding gitu ya, tapi memang semakin kita lihat ke sini bahwa branding itu ya sama kayak nama kita aja. Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi kalau bisa kita kita bisa jadikan satu pernyataan gitu ya. Kalau mungkin buat Keisha, branding itu berarti kerja keras dan juga mungkin proses ya. Sementara untuk Reza itu value, integritas, kredibilitas ya, apa yang bisa ditawarkan ke customer dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin mengacu lagi ke video tadi gitu ya. Kan tadi mungkin menggunakan warna-warna tertentu gitu ya, atau mungkin tadi kalau misalnya Keisha kan packagingnya juga banyak yang lucu-lucu gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya untuk mungkin di beauty industry ya terutama ya, packaging, kemudian juga penamaan produk dan sebagainya. Oke, Keisha? Kayak mau gantian ya. Kalau sebenarnya kalau buat saya kan awalnya mulainya online. Jadi kayak packaging tuh amat sangat penting gitu. Karena kan ibaratnya kita online, customer belum bisa nyobain secara langsung, jadi ya visualnya yang kita jual gitu. Dan juga karena kita kan jadi awal mulai Apple kan dulu cuma botol doang, cuma pakai stiker merek gitu kan. Nggak pakai box, nggak pakai apa, dan setelah kita packagingnya dibagusin, pas dikirim ke customer dibagusin tuh ratingnya naik banget gitu langsung. Terus kayak mereka seneng gitu loh dengan packaging yang kayak, oh bagus ya, ini bagus ya, terus dan mereka ada keinginan buat nge-IG story lah dan sebagainya, itu kan kayak promosi gratis tuh. Jadi emang kayak soal packaging dan tampilan visual tuh penting banget sih, karena visual yang baik akhirnya bikin orang jadi pengen nyoba gitu. Oke, Gitu berarti sih. memang visual juga sangat penting ya tadi untuk branding. Yeah. Kalau Reza gimana, Reza? Apakah juga kurang lebih sama dengan Keisha? Seberapa besar sebenarnya peran packaging gitu kalau untuk fake Visual, eyelashes tadi ya, visual. Yeah. Gitu. Sebenarnya branding itu mungkin di awal-awal diperlukan untuk customer bisa identifikasi bahwa ada yang baru, ada brand kita gitu. Makanya dibutuhkan warna-warna yang berbeda sama yang kompetitor misalnya dan sebagainya. Tapi memang balik lagi sebenarnya yang harus ini kan rekan-rekan
gitu ya, ataupun calon entrepreneur, yang paling penting pertama adalah produk itu dulu gitu. Jadi percuma juga kalau misalkan kita packagingnya bagus-bagus, tapi kalau misalkan begitu customer buying our product tapi produknya gagal atau nggak meet the expectation, itu percuma juga. Tapi kalau pertanyaannya penting atau tidak branding, visual packaging dan sebagainya, penting. Karena itu apalagi sekarang dengan sosial media, dengan semua dinilai berdasarkan apa yang dilihat oleh mata di sosial media. Videonya juga, suara gitu. Jadi itu penting banget karena menarik pertama kali perhatian gitu. Oke, jadi memang point of attraction juga tadi ya. Dia memang jadi banyak yang mungkin tertarik untuk beli pertama kali, juga ada yang jadi pengen IG story ya kalau udah beli dan sebagainya. Iya, betul. Ya. Mungkin behavior-nya jadi begitu. Iya, benar. Jadi memang mereka juga do more gitu ya, nggak cuma sekedar beli dan pakai, tapi juga bangga untuk pakai karena mungkin packagingnya juga bagus. Oke. Nah, sekarang kalau soal nama ya, tadi kan Keisha sudah cerita sedikit bahwa Happel itu singkatan dari Happy People gitu. Tapi kan mungkin dalam kasus Keisha ini kan mulainya dari pakaian tadi ya, pertama bisnisnya ya. Dengan nama yang sama juga. Iya, dengan nama yang sama. Kalau Reza dari awal memang namanya sudah artisan profesional atau pernah ada pergantian nama dari mulai berdirinya sampai sekarang? Sebenarnya dulu waktu awal-awal itu kita sempat ada satu brand lashes juga, tapi memang target marketnya beda sama yang sekarang gitu. Nah, kalau yang sekarang ini kita sejak mulai dari November 2016 kita ganti namanya. Nama kita sendiri pun sebenarnya memang orang terdengarnya agak ribet gitu ya. Untuk bikin website pun juga ribet gitu ya. Artisan profesional, makanya kita shorten jadi Artisan Pro. Tapi sebenarnya maknanya dalam gitu. Artisan itu kan bicara tentang pengrajin, seorang yang skillful dengan tangannya, handmade gitu. Seorang yang membuat segala sesuatu masterpiece, didesain, dirancang per orang gitu ya. Nah, ini yang jadi value awalnya kita. Artisan itu pengrajin yang mengerjakan dengan sepenuh hati, detail, walaupun kompleks, tapi kita betul-betul make the most out of it gitu ya. Sama professional means ini memang tujuan untuk professional makeup artist. Awalnya untuk professional makeup artist. Jadi memang betul-betul kita mau raising the bar tentang industri kita, terutama eyelash ini, bahwa eyelash itu, ini sekedar informasi juga buat semua, bahwa eyelash itu untuk jadi satu pair itu ada 14 proses yang harus dilalui. Gitu. Ada 14 proses yang harus dilalui, tapi ini kan story yang nggak pernah diangkat. Gitu. Sementara Indonesia itu terkenal banget sebagai produsen bulu mata palsu, handmade, mungkin bisa dibilang salah satunya nomor 1 di dunia. Gitu. Tapi kebanyakan selama ini, selama bertahun-tahun ini, kita itu hanya produsen, kita hanya memproduksi untuk brand-brand dari luar, dari US. Sebenarnya bisa dicek brand-brand besar dari US, dari Eropa itu hampir kemungkinan besar yang handmade itu diproduksi di Indonesia. Karena memang orang-orang kita skillful sekali, gitu. Dan 14 proses dikerjakan tanpa ada proses yang di-skip. Tapi story ini nggak pernah diangkat, makanya kita pikir, karena kita mau masuk ke segmen ini, kita harus kasih tahu kepada target market kita bahwa apa sih yang membedakan kita, value kita apa, dan harus terbaca dari nama kita begitu orang dengar. Ya makanya muncul namanya Artisan Profesional, karena kita memang bikin eyelash itu detail banget, kualitinya kita jaga banget, kita triple QC sehingga kita raising the standar bar eyelash di Indonesia, sehingga saat kita masuk ke pasar import kita juga kualitasnya nggak main-main gitu loh. Oke, jadi memang ini sebenarnya namanya juga adalah merangkum semua kerja keras dan proses yang ada di belakang Artisan Pro. Oke, menarik sekali. Kalau Keisha sendiri, skincare ini kan juga tadi Keisha bilang sesuatu yang juga harus sangat hati-hati ya dalam produksinya mungkin dan sebagainya. Bisa cerita sedikit nggak kreatif prosesnya seperti apa? Kebetulan saya ada maklon sih sama satu pabrik yang pas di saya gitu. Kalau buat produknya sih kita ada tim research gitu, dan saya juga biasanya selalu pakai semua sampelnya. Jadi kan sebelum dipasarkan kan pasti kita terima sampel dulu dong. Nah, udah muka saya kayaknya udah kayak badak gitu ya, udah nyobain timpa semua sampel gitu. Karena maksudnya kayak ya buat memastikan gitu. Karena kalau skincare kalau nggak saya pakai sendiri, saya nggak tahu feel-nya gimana. Apa yang saya rasain pas saya pakai.
panas atau enggak, sakit atau enggak, bikin rusak atau enggak gitu kan. Karena yang namanya sampel kan kadang ada yang stabil, ada yang enggak. Nah, jadi itu sebenarnya buat bikin satu produk pun tuh butuh waktu yang panjang, berbulan-bulan gitu. Belum lagi tes stability-nya, tes lagi nanti dia kandungannya memisah atau enggak gitu. Jadi emang semua sampel sih, semua pasti aku cobain sendiri juga gitu. Nah, ini muka udah kayaknya udah macam-macam banget gitu, karena sesuai brandku juga kan, brandku kan Happy People. Sebenarnya sesimpel karena pas aku bikin aku cuma pengen orang bahagia aja makanya. Jadi kayak gak kepikiran yang panjang-panjang gimana sih, cuma pengen ya orang pakai seneng, bermanfaat buat mereka. Kebetulan masuk di baju dan skincare, kayak brandnya masih nyatu, masih masuk gitu loh. Jadi ya begitulah, buat prosesnya panjang sih. Belum lagi BPOM-nya, nunggu BPOM-nya kan. Belum lagi desain packaging-nya. Ini ngurusin photoshoot-nya, pokoknya panjang lah. Satu produk bisa setengah tahun kayaknya. Setengah tahun ya. Oke, itu biasanya ada yang berbarengan, misalnya 2 produk sekaligus, proses yang sama atau benar-benar satu persatu? Biasa sih kita langsung kerjain 2-3 produk. Bisa 2-4 produk sih. Karena kebetulan aku banyak maunya. Jadi kayak, kadang pengen nih produk ini, tapi nggak bisa nemu di pasaran gitu kan. Kayak, kadang kan suka bengong tuh mikirin, bikin apa lagi ya. Terus tiba-tiba kayak kepengen aja gitu, pakai yang ini. Atau nggak, kadang temen cerita masalah kulitnya gimana. Terus aku pikir kayak, mungkin yang kayak, kalau masalah ini cocoknya pakai ini, ya udah minta orang pabrik coba gitu kan. Jadi biasa kita emang langsung rangkap sih. Jadi kayak, misalnya jalan nih 4 sampel produk. Nah, tapi dari 4 sampel itu kita launchingnya pasti satu-satu gitu. Karena kalau launching satu-satu bikin orang jadi beli satu-satu. Satu-satu semuanya satu. Kalau launching langsung semuanya, ya dia pasti biasa pilih antara beli 1 atau beli 2 doang. Iya, jadi ya biar menghemat waktu juga sih gitu. Oke, baik. Juga tadi kalau misalnya terkait dengan penamaan produk ya, tadi kan mungkin kalau merek udah jelas menggambarkan produk itu seperti apa. Nah, kalau untuk penamaan tadi ya, misalnya produk per item, produk dari Keisha maupun produk dari Reza, biasanya ada proses tertentu nggak? Atau memang namanya itu menggambarkan misalnya ingredients-nya, atau mungkin menggambarkan bentuknya dan sebagainya? Siapa nih? Kak Reza lah. Oke. Ya kita kalau untuk kategori-kategori produk kita biasanya ada. Jadi kan kita ada kategori produk, kemudian di setiap kategori produk juga ada kode-kodenya, gitu ya. Nah, kalau untuk kategori produk memang biasanya ada maknanya, ada filosofinya, gitu. Jadi tapi nggak yang sekompleks sampai kita bikin research panjang lebar, makalah dan sebagainya. Tapi memang karena arahan bahasa kita kan Prancis gitu ya, bahasa Prancis. Jadi memang pendekatan bahasa kita pun juga kita biasanya dari produk kategori ini tujuannya untuk serving purpose-nya apa ya, gitu. The purpose dari kategori ini apa? Kemudian kita cari kata-kata bahasa Indonesia yang cocok untuk menggambarkan. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Prancis, kita cari beberapa opsi, baru kemudian muncul. Nah, kalau kodenya itu sebenarnya formulanya gitu loh, kayak semacam sebagai pembeda aja untuk SKU-nya aja sih, untuk membedakan bahwa yang kode sekian itu menggambarkan formulanya bentuknya gini dan sebagainya. Tapi prosesnya kurang lebih sih seperti itu sih. Oke. Jadi memang yang penting mungkin ada kesesuaian ya antara gambar atau deskripsi bahasa Indonesia dengan bahasa Perancisnya, seperti itu. Iya, tadi sih kita mau misalkan kasih nama gitu ya. Karena kan sebenarnya SKU kita kan banyak banget gitu. Setiap tahun itu kita bisa keluarkan setidaknya sekitar 20-30 desain baru setiap tahunnya. Dan kalau setiap desain itu kita namain misalkan nama-nama yang nama-nama cantik misalkan gitu ya. Misalkan Keisha atau apalah misalkan gitu ya. Itu nanti dari sudut pandang brandnya juga terlalu banyak dan akhirnya mix juga gitu. Jadi akhirnya kita kecilkan ke kategori produknya aja gitu. Kategori produknya kemudian baru nanti kode-kodenya ini yang jadi ikonnya buat mereka gitu. Oke. Jadi berarti penamaannya mungkin kombinasi misalnya nomor dengan nama gitu ya. Iya, jadi misalkan klasik 1641 gitu.
Memang bahasa-bahasa yang kalau di makeup artist itu udah common pakai kode-kode seperti itu gitu. Cuman karena kita melihat juga bahwa sekarang peminat kita juga banyak dari non makeup artist gitu atau beauty enthusiast, makanya kita pakai adalah klasiknya itu. Baik. Oke, terima kasih. Untuk Keisha gimana, Keisha? Apa sih misalnya apakah ada acuan tertentu gitu ya untuk namain tadi produknya atau mungkin tadi kayak kata Reza dikasih nama-nama cantik misalnya. Kalau saya jujur random sih. Jujur random. Karena kan mungkin produk saya nggak sebanyak Kak Reza ya. Maksudnya kan Kak Reza mungkin bulu mata palsu bisa keluarin cukup banyak. Kalau saya kan skincare maksudnya belum sampai banyak banget gimana gitu. Dan maksudnya kalau kayak produk skincare itu kita harus eye catching sih, harus ear catching mungkin harus kayak harus menarik karena itu yang jadi kayak apa ya kayak garis besar sebuah produk gitu. Kayak misalnya nih produkku rose gel. Ini kalau yang ini kebetulan aku lagi pakai langsung rose gel, jadi nggak ada nama-nama cantiknya karena dia emang gel dari air mawar jadi disebutnya rose gel. Tapi aku juga ada produk yang kayak gini nih. Moisturizer, tapi namanya Blue Moon Moisturizer, jadi ada namanya. Jadi biasanya itu kalau kayak produknya gitu doang, kayak ini kan rose gel gak ada variasi, emang rose gel ya rose gel doang ya udah kasih nama aja produknya rose gel gitu. Tapi kalau yang ini Blue Moon Moisturizer karena kebetulan moisturizer itu ada 2 varian, jadi harus dibikin namanya dibedain dong gitu. Dan sedangkan kalau pakai nama ingredients-nya misalnya nama komposisinya yang kita jadiin nama produknya, kayaknya kayak mungkin berasa udah umum banget kali ya, jadi kita mau bikin coba sesuatu yang unik gitu, dan nyatanya sih lumayan cukup diinget sih sama customer kita gitu. Oke, jadi lumayan memorable ya, tadi yang Blue Moon Moisturizer, yang penting nama belakangnya kayak ada nama produknya tuh apa biar jelas gitu, jangan kayak misalnya Blue Moon doang, tapi apa Blue Moon apa gitu. Jadi kita ada yang kasih nama kayak gitulah. Ada yang penting endingnya ada nama produknya apa atau mungkin nama produknya di depan belakangnya ada nama cantiknya gitu. Oke, jadi ada namanya dan ada kayak ya produk kategorinya gitu kali ya. Iya. Terima kasih Keisha. Nah tadi kan mungkin Reza dan Keisha juga sudah menyebutkan sedikit-sedikit ya tentang customernya nih dari Hepa.id maupun dari Artisan Pro gitu ya. Mungkin makeup artist, mungkin juga yang punya masalah kulit. Kalau bisa digambarkan sebenarnya seperti apa sih profil gitu ya dari customer Hepa.id maupun dari Artisan Pro? Kak Reza. Oke. Ya, kalau kita memang dari awal segmentasinya kita tujukan untuk profesional makeup artist. Gitu. Jadi memang mereka-mereka yang karena produk kita juga berangkatnya dari isu yang ada di makeup artist gitu. Jadi singkat aja waktu itu partner saya dia fotografer gitu ya dan banyak ketemu dengan makeup artist. Dan salah satu isu atau problem yang kita lihat jadi masalah adalah susahnya atau sulitnya mencari bulu mata palsu yang konsisten secara kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten secara stok. Dan yang ketiga, inovasi yang continuous. Gitu. Nah, dari 3 masalah ini, terus kemudian kita petakan gitu ya. Kenapa kok bisa muncul masalah ini? Karena ternyata balik lagi tadi saya bilang, kita ini kebanyakan produsen aja gitu. Kita kebanyakan produsen aja, terus akhirnya produk-produk yang dijual di Indonesia itu biasanya either yang sisa ekspor atau yang reject gitu. Makanya harga-harganya waktu itu di pasaran, di market nggak terlalu mahal. Bulu mata tuh belum jadi sesuatu yang prestis, belum sisi brandingnya tuh orang nggak peduli. Dulu tuh yang penting kalau bulu mata ya udah yang penting kepasang. Gitu ya, orang nggak peduli pakai merek apa, orang nggak peduli di box makeupnya si makeup artist ini pakai apa. Tapi setelah kita branding, setelah kita story, kita bangun awareness, kita sudah sampai di tahap di mana makeup artist itu perlu sekali ada boxnya Artisan gitu ya di makeup boxnya mereka. Untuk apa? Untuk nunjukin bahwa mereka adalah top makeup artist. Sama seperti ada logo Intel pada laptop gitu ya, sama gitu. Jadi balik lagi ke hubungan branding, peran branding itu seperti itu dahsyatnya, bisa membuat bahkan sebuah kategori produk yang tadinya tidak terlalu dilirik gitu ya, menjadi bahasa anak sekarang seksi gitu loh. Halnya jadi menarik sekali gitu.
Jadi bahkan ada beberapa kasus kita dengar juga dari teman-teman makeup artist yang karena pakai artisan gitu ya, nilai fee makeupnya mereka naik gitu. Nilai fee-nya makeupnya naik. Jadi udah kayak, oh karena lo pakai artisan berarti lo top makeup artist nih, lo berarti professional makeup artist nih. Karena harganya artisan juga pada waktu itu mengejutkan banyak industri, mengejutkan makeup artist. Kok mahal gitu ya? Kok bisa mahal? Tapi setelah mereka beli, balik lagi yang tadi saya bilang, peran produk ini penting. Jangan sampai kita udah istilahnya nge-clickbait, kita udah bangun awareness, kita udah tarik atensinya, pas mereka beli, ya sama aja kayak yang harganya setengahnya, apa bedanya. Tapi ternyata kita berhasil proven along the way dengan kualitas kita, sampai akhirnya kan kita juga ada social media listing ya, kita ngecek komentar orang-orang tuh apa sih, review orang-orang tentang produk kita apa. Ada yang review, jadi sekarang ini trennya, kalau rekan-rekan cari di Shopee atau Tokopedia gitu ya, produknya bukan Artisan Pro, tapi kita udah jadi merek generik. Jadi kayak jual bulu mata Artisan Pro di Shopee. Pada saat dilihat, bukan Artisan Pro. Atau bahkan nggak ada boxnya. Tapi cuma sekedar karena keyword itu teratas. Gitu. Keyword itu teratas. When it comes to eyelash, Artisan Pro. Jadi bahkan sama kayak zaman dulu Sanyo, itu pompa itu disebut Sanyo. Ini zaman dulu sekali, udah tua banget kelihatan gitu ya. Atau misalnya Honda itu motor gitu ya. Nah sama, jadi kalau bulu mata palsu sekarang Artisan Pro udah di level generic. Pokoknya kalau bulu mata palsu Artisan Pro. Dan itu akhirnya membuat value-nya makeup artist pun juga naik. Gitu. Value-nya makeup artist juga naik. Kenapa? Karena produk-produk yang mereka gunakan leverage value-nya mereka. Dan ini memang sesuai dengan brand purpose kita. Jadi brand purpose kita adalah kita mau elevate one's value untuk greater impact. Makanya mimpi kita mau jadi brand lokal yang kita mau escalate nih standar quality-nya makeup artist Indonesia dengan cara apa? Kita menyediakan produk-produk yang kamu tuh makeup artist bisa loh eksperimen, coba look-look yang baru, yang berbeda, yang belum ada sebelumnya dengan desain-desain yang kita buat supaya apa? Dikenal di industri global gitu. Jadi makeup artist global jadi tahu, tren makeupnya Indonesia tuh keren-keren juga ternyata gitu ya. Melalui apa? Melalui Artisan Pro nge-hub antara makeup artist Indonesia dengan makeup artist di Filipina, di Malaysia, di US dan sebagainya. Oke, berarti memang ini ya menarik juga ya kalau sampai klien dari si makeup artisnya itu sampai sadar gitu ya, sadar merek bahwa yang dipakai Artisan Pro atau bukan. Iya, jadi sampai di satu titik di mana mereka harus ada box ini di makeup boxnya. Jadi boxnya nggak, biasanya dulu makeup artist itu boxnya dibuang. Gitu. Tapi karena ini berhubungan sama visual packaging tadi ya, karena desain kita itu kita juga pikirkan sehingga istilahnya tuh zaman sekarang Instagramable untuk ada di makeup box. Jadi makeup artist tuh suka banget misalkan lagi atau misalkan fotografer wedding, misalkan mereka ngerekam nih gitu ya, ngerekam persiapan sebelum wedding, itu ini jadi Artisan Pro jadi salah satu produk yang ditaruh di makeup box supaya visualnya tuh jadi bagus gitu. Jadi memang lucu bahwa branding bisa membawa kita sampai ke level itu gitu. Oke, baik. Nanti kita balik lagi ya ke Reza ya. Kalau Keisha sendiri gimana? Keisha? Dari segi customer ya? Atau ya, gimana? Gimana Keisha menggambarkan customer Keisha itu seperti apa sih profilnya gitu? Jujur pas awal saya bikin brand Happel ini, saya pikir mau yang bisa dibeli semua kalangan sih. Jadi kayak dengan kemasan yang nggak cukup memalukan buat dibeli sama orang kaya, tapi nggak cukup jelek. Maksudnya kayak, tapi nggak cukup jelek untuk harga segitu gitu. Nah, kalau customer di Happel sih rata-rata udah cukup well educated sih soal skincare. Jadi aku pakai, kayak ibaratnya kita pakai platform usaha kita buat sebagai edukasi ke customer kita. Karena banyak banget orang yang salah kaprah soal kulit gitu. Misalnya kayak mereka jerawatan tapi nggak mau pakai sunscreen, atau enggak misalnya kayak gimana sih cara ini, kayak misalnya kok saya selalu bermasalah sama Komedo, atau ini produk gak cocok nih di saya, ini berarti jelek ya gitu-gitu. Maksudnya kayak banyak banget orang suka misunderstood gitu loh soal produk skincare gitu. Nah, kebetulan yang saya bilang di customer Happel tuh maksudnya kebanyakan tuh orangnya tuh udah kayak bukan kayak saya pengen putih, pokoknya apapun yang putihnya instan gitu. Saya pengen putih, udah nggak di tahap seperti itu gitu. Jadi udah cukup mudah diedukasi gitu loh, dan orang juga udah lebih aware sama misalnya kayak ingredients apa sih yang berbahaya gitu. Nah, akhirnya, tapi kan kebetulan
emang pas awal-awal itu masih banyak orang yang kurang educated soal skincare gitu, masih pengen putih dan sebagainya, dan banyak banget korban yang terjerumus di krim abal-abal. Nah, gara-gara itu saya sama partner saya memutuskan buat, ayo kita coba bikin satu brand lagi yang targetnya beda sama Happel. Jadi saya sekarang lagi jalanin satu brand lagi, namanya Skinsena. Nah, ini tuh harganya itu seharga krim abal-abal. Jadi misalnya kayak krim abal-abal kan suka satu pot kecil gitu 30 ribuan gitu kan. Kalau Happel kan nggak mungkin harga 30-an. Ya, karena maksudnya karena neto juga lebih banyak, quantity juga lebih banyak, terus dari segi desain juga kayaknya desain kita maksudnya belum masuk untuk kalangan yang biasanya pakai krim abal-abal gitu. Jadi emang dari segi branding pun kita sesuaiin sama target market kita. Saya kayak Happel maunya lebih ke arah indie brand, anak-anak maksudnya kayak umur 17 sampai 30-an masih masuk gitu kan. Nah, jadi kalau yang Skinsena ini desainnya lebih kita sesuaiin sama yang biasanya yang mereka suka gitu loh. Mungkin yang warnanya pink, colorful dan sebagainya. Maksudnya walaupun saya kurang demen desain yang kayak bunga-bunga atau gimana, cuma kita harus adaptasi sama permintaan pasar gitu. Nah, kalau soal, dan ternyata benar gitu loh, dan sekali dijalanin ternyata customer-nya Skinsena itu kayak 80% pengennya putih. Beda banget sama Happel gitu. Dan kalau soal packaging kita kan itu kayak gimana ya? Kayak dia tuh tanpa sadar mungkin mengarahkan kita ke arah customer sekte tertentu gitu. Misalnya kayak aku pernah kejadian nih, dulu kan aku jualnya face oil yang single ingredients ya, maksudnya siapapun bisa jual gitu pas zaman itu. Jadi sebenarnya kayak grapeseed oil itu ibaratnya kayak grapeseed oil, almond oil tuh kayak umumnya sih biasanya selama ini tuh jadi salah satu bahan baku yang ada di sebuah produk kosmetik. Dan pas itu belum ada yang jual raw mentahnya doang kayak gitu, dan itu jadi aku tuh kayak karena belum ada yang jual, aku cobain ternyata pakai mentahnya doang juga udah bagus gitu kan. Jadi akhirnya pas itu aku jual kan. Nah, nggak lama ada temenku ikutan jual produk yang sama persis kayak aku, cuma misalnya dari segi kualitasnya aku kurang tahu ya. Cuma dia jual dengan harga yang lebih murah dari aku gitu kan. Tapi bedanya dia nggak desain packaging dia. Jadi dia cuma tulis kayak produk abal-abal gitu loh, pakai label grapeseed oil ditempel. Nggak ada merek, nggak ada apa gitu kan. Jadi, dan ternyata maksudnya dia nggak survive gitu loh. Dia cuma bertahan beberapa bulan dan dia nggak survive gitu. Makanya kayak yang aku bilang, pokoknya desain packaging itu emang sepenting itu. Karena selain produk yang bagus kan, produk bagus ibaratnya udah wajib, emang udah harus bagus kalau lu mau survive di pasaran gitu. Tapi dari segi packaging pun amat sangat penting gitu. Karena kadang harga tuh nggak tentu selalu jadi nomor satu gitu kan. Kayak Kak Reza mungkin kayak produknya harga lebih mahal loh dari lash yang lain, tapi sampai sekarang pun dia tetap berdiri dengan hebat dan kuat gitu. Jadi maksudnya berarti audience customer tuh nggak selalu patokan sama harga gitu loh. Dan tapi ya lebih bagus kalau kita bisa kasih harga yang terjangkau dengan produk yang sangat bagus gitu kan. Iya. Gitu. Dan soal misalnya kayak sedikit tips dari aku sih, maksudnya kalau buka merek yang paling penting harus paten sih. Karena aku dari awal aku buka Happel, aku nggak gitu ngerti ya maksudnya soal branding, soal bisnis pas zaman itu gitu loh. Cuma yang aku tahu paten merek itu penting banget gitu. Karena kebetulan papaku dulu usaha sepatu, nah dia juga beberapa kali ngeliat dia ngurusin paten merek. Jadi aku pikir, ya lah jalan gak jalan, patenin aja dulu. Jadi pas itu aku patenin Happel tuh di bidang yang di baju kan. Nah, 2 tahun kemudian muncul surat merek Happel ditolak karena ada yang merek yang mirip-mirip. Nah, untungnya pas itu tuh aku udah nggak jual baju. Jadi pas aku awal mulai jual skincare, langsung otomatis pokoknya Happel dipatenin ke skincare dulu gitu. Dan untungnya aman-aman aja sih sampai sekarang. Jadi kayak ya jangan sampai brand kita udah keburu gede, udah keburu orang-orang tahu, tiba-tiba merek kita dipakai orang, dicomot orang gitu. Itu karena teman saya beberapa kejadian kayak gitu loh. Mereknya udah terkenal, udah bagus, ketika dia memulai membesar, udah ada, tiba-tiba ada yang patenin merek dia gitu. Jadi itu penting banget. Jadi sebelum memulai bikin branding value, packaging, bla 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 dan sebagainya, tolong dipatenin mereknya. Jangan sampai kita sekerja susah payah, taunya diambil orang. Oke, gitu. Ya penting ya, mungkin teman-teman di sini juga yang ingin terjun atau mungkin yang memang baru terjun gitu ya, untuk melindungi merek dari teman-teman ya tadi seperti cerita Keisha bahwa sebenarnya ada beberapa bagian mungkin yang gampang ditiru oleh orang lain gitu ya, jadi makanya merek itu sangat penting gitu. Oke, mungkin saya lanjut ke tadi kan mungkin Reza sudah bahas sedikit ya soal sosial media
dan juga bagaimana branding di sosial media gitu. Mungkin Keisha dan Reza bisa cerita kalau di sosial media ini apa aja sih yang dilakukan oleh Heplo.id dan juga Artisan Pro. Oke, sosial media untuk saat ini sih memang kita banyak fokusnya di Instagram, ya, karena memang market kita juga masih aktif di Instagram, tapi pun kita juga banyak melirik gitu ya, mulai mempelajari potensi-potensi dari sosial media lain, karena misalkan kayak di Malaysia atau di Filipina itu yang happening tuh Facebook. Kalau kita kan ramenya IG Live. Kalau di sana kita temukan bahwa ternyata ya mereka main IG, tapi ternyata di Facebook lebih aktif lagi gitu. Tapi untuk masuk ke dalam sebuah sosial media itu kan tidak segampang sekedar masuk terus kemudian posting konten dan lain sebagainya. Karena behavior setiap sosial media itu beda-beda. Misalnya apa yang kita lakukan di Instagramnya Artisan Pro, kalau kita duplikasi mentah-mentah terus kemudian kita posting di TikTok misalkan, responnya akan beda. Gitu. Di TikTok ada unsur-unsur, ada faktor-faktor yang menentukan apakah sebuah konten itu akan goes viral atau enggak. Gitu. Di Facebook itu berbeda juga, nggak bisa dengan pendekatan yang sama seperti Instagram. Makanya untuk kita masuk ke dalam satu sosial media, kita butuh pelajari, kita siapkan kontennya, kita siapkan pendekatannya seperti apa, supaya pada saat masuk sosial media, kita nggak cuma sekedar asal ada gitu. Nah ini yang seringkali brand-brand itu asal ada di sosial media tanpa mempelajari behavior sebuah sosial media itu seperti apa. Saya juga waktu itu lihat ada beberapa postingan yang memberitahu, yang ngasih tahu misalkan, prime time itu jam segini sampai jam segini, jangan sampai jam segini. Tapi masalahnya nggak semua brand itu prime time-nya itu sama. Jadi beda-beda. Ada brand-brand yang memang audiensnya baru aktif itu jam 9 malam ke atas. Nah, sementara brand-brand family gitu misalkan ya sore atau bahkan pagi misalnya. Nah, ini pada saat COVID ini behavior audience berubah lagi. Makanya kita mesti tahu lagi, misalkan tadinya ibu-ibu misalnya ya, pagi-pagi saat mereka drop anak sekolah, habis itu mereka free sampai siang, mereka bisa main sosial media dan sebagainya. Dulu behavior gitu. Tapi sekarang dengan ada sekolah online, berubah lagi. Karena pada saat anaknya sekolah online, dia harus kayak saya misalkan duduk di sebelahnya jadi divisi IT-nya gitu ya, nungguin jangan sampai kalau misalkan ada koneksi gangguan saya cek dan lain sebagainya. Jamnya berubah, waktunya berubah semua. Makanya mesti ada tim yang listening, mesti ada tim yang terus mantau, karena pertama tren bisa berubah, terus kemudian behavior bisa berubah, dan kalau kita bicara tentang influencer gitu ya, influencer itu selalu muncul yang baru. Dan influencer itu kan bergantung sama konten yang dia post. Kalau misalkan seorang influencer nggak produktif, kontennya nggak terus menjaga engagement-nya, nanti lama-lama dia mulai ditinggalin followers-nya. Ditinggalin dalam artian bukan di-unfollow, tapi engagement-nya jadi berkurang, karena ada algoritma Instagram yang bekerja kan. Jadi harus ada orang yang terus pelajari, orang yang listen terus, lihat, look up at the trend, sehingga kita tahu misalkan postingan apa yang lagi naik nih, postingan apa yang lagi viral, bisa nggak kita riding the wave, perlu nggak kita riding the wave atau enggak. Jangan sampai kita latah di sosial media cuma sekedar gara-gara ini lagi tren kita ikut-ikutan, belum tentu itu cocok sama audiens kita. Dan yang paling penting juga kalau misalkan ada satu konten yang lagi naik, konsep konten yang lagi naik, jangan cuma sekedar ikut-ikutan plek-plek, tapi harus disesuaikan sama bahasanya kita, bahasa brandnya kita, disesuaikan sama pendekatannya kita, supaya balik lagi nggak cuma sekedar kelihatan ikut-ikutan sembarangan. Tapi kalau bicara tentang strategi sosial media, banyak sih yang kita lakukan, tapi yang jelas satu hal yang bisa saya sampaikan, sosial media dalam artian Instagram ya yang kita pakai, itu yang membuat kita sampai di titik ini. Dan waktu itu, pada saat 2016 kita mulai, itu makeup artist, beauty influencer belum sebanyak sekarang. Jadi kita masuk di timing yang tepat pada saat makeup artist mulai melek sama Instagram, mereka mulai post hasil-hasil makeupnya, portfolionya di Instagram, dan it helps us untuk mencapai level awareness dalam waktu singkat dan cepat gitu. Oke, jadi memang Instagram ini penting sekali ya tadi ya, mungkin terkait juga tidak bisa
asal-asalan lah ya tadi ya, kontennya juga harus sesuaikan dengan audiens, kemudian juga mungkin tren pun tidak bisa selalu langsung diikuti plek-plekan gitu ya, memang harus sesuaikan lagi juga dengan brand yang kita miliki. Nah kalau untuk Keisha sendiri terkait dengan sosial media, apakah biasanya punya tema gitu ya, atau mungkin ada campaign gitu tertentu, misalnya kalau ada festive season gitu, atau mungkin ada event-event khusus gitu. Apakah memang ada kayak special event gitu untuk yang mungkin dibuat lebih meriah gitu ya di Instagramnya, atau ada campaign tertentu atau gimana? Sosmed kayak Instagram gitu itu sebenarnya kayak wajah brand kita sih. Karena kan kita UMKM, maksudnya bukan yang punya modal MM-an buka langsung toko ABC gitu. Jadi emang beneran kayak platform utama kita sih Instagram gitu kan. Jadi ya itu bener-bener kayak face of our brand gitu. Emang itulah muka kita gitu. Nah, dan kalau soal kayak konsep image, brand image segala macam, ya itu ibaratnya kayak jiwa kita gitu loh. Ya jiwa kita yang kita tumpahkan ke sosmed gitu. Dan maksudnya ya kira-kira kita sukanya yang bentuknya kayak apa gitu, tapi tidak menutup kuping buat dengerin orang lain tuh sukanya yang kayak apa. Jadi emang mungkin ya kadang anak muda kayak aku gitu kan, aku baru 24 tahun tuh, termaksud muda kan ya. Jadi kadang tuh suka terlalu idealis sih, bener. Banyak yang suka kayak gitu. Jadi maksudnya kayak, ya gue sukanya begini ya, gue maunya begini gitu loh. Kadang tanpa kita mau peduli, ternyata market tuh maunya beda gitu loh. Kayak mungkin karena kebetulan juga kayak pas Apple mulai itu juga brand skincare belum seterkenal itu gitu kan, tahun 2017, pertengahan 2017 sih, misalnya belum se-booming itulah soal skincare lokal gitu. Jadi sebenarnya kayak sama, kita juga ibaratnya untung munculnya di waktu yang tepat, karena sekarang brand-brand yang lucu dan cantik dan yang skincare itu udah banyak banget gitu loh. Jadi kebetulan kita pas itu juga lumayan dapet spotlight, karena kan kayak zaman itu kan belum ada face oil yang maksudnya belum ada orang yang ikut jualan face oil juga gitu loh. Nah, kalau dari segi marketing, kita kayak misalnya kan, saya kan juga maksudnya bukan yang kayak yang belajar marketing dalam banget gitu loh. Jadi kadang emang bener-bener semuanya modal praktek lapangan gitu loh. Ya udah kita coba aja. Kalau lagi ada budget, cobain aja gitu loh. Kayak coba endorse gitu kan. Nah, endorse pun nggak selalu berhasil gitu. Banyak gagalnya juga. Karena kadang kita kan kayak pas awal-awal lah main Instagram, aku juga bukan termaksud yang canggih banget gitu, gaptek juga gitu. Jadi kayak misalnya, kita coba endorse nih A, B, C, D gitu. Itu pun yang kita cari yang budgetnya masih masuk gitu kan. Nah, kayak gimana ya, kalau kayak aku jualan skincare ya, jadi emang yang ngefek itu sih yang lebih ke kalangan yang emang kayak ya orang-orang yang suka skincare gitu loh. Kayak sering, kayak misalnya kayak Tasya Farasya lah, atau kayak kayak misal Abel Cantika kan dia emang bidangnya kan seringnya make up sama skincare, nah itu ngefek gitu loh. Nah kita juga pernah salah endorse, maksudnya kayak cantik dan banyak followers, banyak audience, banyak yang nge-like gitu loh. Tapi pas itu kayak karena kurang pengalaman, kita nggak merhatiin yang komen tuh siapa, yang lihat yang penting followers banyak, cakep iya, yang komen banyak gitu, ya udah kita coba, dan ternyata bisa zonk sama sekali gitu. Karena ternyata bisa jadi ya mayoritas followersnya cowok gitu, yang maksudnya ibaratnya emang sih skincare gak mandang gender, cuma kan emang kayak pembelinya mayoritas mungkin 80% perempuan gitu. Jadi ya kayak kita juga kadang sering endorse salah server. Harusnya di yang maksudnya yang biasanya emang suka skincare, kita endorse-nya salah ke yang maksudnya mungkin yang lebih yang tampilan visualnya menarik untuk cowok-cowok gitu. Jadi dan itu bisa maksudnya nggak ngefek sama sekali gitu. Dan akhirnya nggak lama kayak aku menemukan target marketing yang lebih hemat budget daripada endorsement tapi ngefek gitu. Kayak misalnya kita biasa giveaway collaboration gitu sih. Jadi misalnya kayak aku kerja sama nih sama brand sebelah, kita giveaway yuk bareng-bareng gitu. Suruh customer misalnya kayak suruh spam like sama follow gitu. Kalau mereka nge-spam like kan otomatis kayak secara nggak sadar naikin engagement kita tuh. Jadi lebih sering muncul di explore orang kan. Jadi win-win solution sih. Jadi karena kayak kita ngasih free products, pihak mereka juga ngasih free products, terus kita kayak giveaway-nya bareng di 2 Instagram kita gitu loh. Itu juga kayak, dan itu kan termasuk hemat budget, kayak kita nggak perlu ngeluarin kayak jutaan-jutaan buat ngendorse selebgram gitu. Terus kayak sekarang kita juga mulai coba main TikTok, walaupun nggak ngerti, tapi ya cobain dulu gitu kan. Dan akhirnya kita coba juga sih, maksudnya sekarang daripada endorse Instagram, kita lebih banyak endorse artis TikTok juga.
Karena ternyata tanpa disadari tiba-tiba followers Instagram ikutan naik, penjualan pun ikutan naik gitu, dan followers TikTok pun ikutan naik, malah kayak mencakup dua-duanya gitu. Karena kan kayak kadang nggak tahu ya, habit customer di TikTok tuh kayak lebih mudah diracuni gitu daripada di Instagram. Iya. Jadi emang yang penting sih kita mau marketing, mau dimanapun lah, nggak cuma lewat sosmed gitu. Yang penting harus sesuai target, sesuai sasaran sih. Kayak ibaratnya kita jualan Tupperware di kalangan anak muda yang kagak pakai gitu, maksudnya yang biasanya beli kan ibu-ibu gitu ya. Ya kayak salah server promosinya gitu. Okay. Yang penting maksudnya harus di lokasi yang tepat sih. Dan emang bener kata Kak Reza, maksudnya disesuaikan, karena sosmed itu berubahnya dengan kecepatan angin gitu ya. Tahu-tahu kita meleng dikit, dia berubah habitnya gitu loh. Jadi emang harus dipantau terus gitu. Ya, benar-benar harus diikutin terus ya, ininya perubahan dan juga trennya. Oke, karena sudah lewat 5.30, kita mulai mungkin bacakan pertanyaan ya dari rekan-rekan yang udah hadir di sini. Ini sudah ada dari tunggu sebentar ya. Sudah ada dari beberapa pertanyaan. Nah, ada dari Hania Aryane dari Depok ya. Mana yang lebih baik mempengaruhi ke penjualan, endorse ke influencer atau artis, atau mengandalkan pure review dari pembeli yang sudah membeli sendiri? Tadi Keisha mungkin sudah cerita lumayan banyak soal endorser ya. Mungkin kita bisa tanya ke Reza, apakah memang lebih baik pakai endorser nih atau mengandalkan pure review dari pembeli? Dua-duanya perlu dan dua-duanya penting, apalagi kalau misalkan dua-duanya bisa dikombinasikan gitu. Jadi kan multiplier efeknya lebih banyak. Tapi yang jelas balik lagi bergantung sama siapa influencernya, kemudian kecocokan antara target market si influencer dengan target market si brandnya gitu. Jadi misalkan sebagai contoh, kita pernah waktu itu bayar satu influencer, walaupun target market kita makeup artist gitu, tapi kita bayar satu influencer karena memang kita punya satu goal aja, kita mau naikin followers gitu, kita mau naikin followers. Walaupun kita tahu secara target market hasil dari endorse ini konversi ke salesnya pasti rendah gitu, karena memang kita nggak mengharap. Kita tahu bahwa kita ada di target market yang berbeda, tapi kita lagi butuh boost followers untuk memang tujuannya, objektifnya itu, gitu. Dan memang kita bayar dan hasilnya memang sesuai dugaan, gitu. Tapi apakah itu convert ke sales? Ada, tapi nggak banyak, gitu. Tapi ternyata kemudian si influencer itu menjadi pengguna loyal kita malah ternyata. Karena ya itu, dia malah cocok sama produknya, malah akhirnya dia munculin banyak postingan yang di luar endorsan kita, gitu. Yang jadi malah ngedatengin terus followers. Tapi apakah waktu itu convert ke sales? Nggak langsung, dan mungkin kalau diukur conversion rate-nya nggak gede juga, gitu. Tapi yang jelas untuk dapat exposure, untuk dapat awareness, untuk dapat new followers, endorsan atau influencer sangat membantu. Okay. Review perlu ada supaya apa? Karena kan kalau kita lihat kan ada funnel-nya kan. Itu kan ada funnel, mulai dari orang aware, orang dari pertama kali aware, step berikutnya adalah dia akan searching, dia akan evaluasi, dia akan cari tahu. Nah, pada saat setelah mereka aware, tapi mereka mau evaluasi, mereka mau cari tahu tentang lebih lanjut tentang produk kita, dan nggak ada review-nya, ya konversi ke sales-nya makin rendah lagi, bahkan nggak ada. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang brand suka lupa. Mereka gedein di budget awareness, tapi mereka nggak maintain hasil reviewnya, mereka nggak maintain kualitasnya. Jadi ya orang cuma tahu, orang cuma aware doang, tapi begitu diukur konversi ke salesnya rendah sekali. Nah, ini yang seringkali malah jadi wasting untuk budget markomnya gitu. Oke, baik. Jadi memang tergantung objektif dari komunikasinya ya. Tadi kan Keisha juga cerita kalau misalnya bangun awareness, mungkin lebih baik pakai giveaway misalnya, karena akan banyak yang spam like dan sebagainya ya. Tapi kalau iya Kak. Soalnya kalau misalnya kayak produk yang bagus tanpa awareness yang cukup, kayak kita kayak emas yang tenggelam dalam lumpur gitu loh. Tapi kalau kita
maksudnya kayak kita itu awareness-nya tinggi, tapi produk kita juga nggak memadai, ya lama-lama akan tenggelam dengan sendirinya gitu. Makanya emang bener dua-duanya itu harus balance gitu. Karena kayak sebenarnya sih ya the best marketing itu ya the product itself sama ya mouth to mouth gitu loh. Orang kayak karena kalau puas sama produk kita kan dia pasti promosiin. Tapi kan itu aja nggak cukup. Sekarang circle-nya mungkin ya cuma itu-itu, ya lingkungannya itu-itu aja. Dan kita maksudnya, kita pun butuh market yang lebih luas gitu loh. Jadi emang dua-duanya harus diimbangi. Tapi sebelum mulai promosi, pastikan produk kamu emang bagus dan worth it buat dibeli gitu. Karena kalau enggak sayang banget udah keluarin budget promosi mahal-mahal, tapi orang nggak repurchase gitu. Yang penting kan orang harus repurchase dong. Dia cocok produk kita, ya jangan, dia harus repurchase gitu loh. Oke. Baru kita berhasil gitu. Iya. Itu sebenarnya dan nggak selalu ya. Gimana? Nggak selalu harus influencer yang followersnya banyak itu yang akan mendatangkan sales. Bahkan kadang-kadang bisa jadi followersnya cuma sedikit gitu ya, tapi karena ternyata target market kita sama, terus kemudian engagement-nya dia juga bagus sekali, itu malah bisa turn into sales-nya lebih gede dibanding yang influencers gede. Tapi balik lagi bergantung sama objektifnya. Objektifnya mau apa dulu nih gitu. Jadi number follower sebenarnya nggak menentukan juga ya, akan nggak menentukan sih. Iya. Tapi kalau memang tujuannya mau dapat followers baru, ya kita harus cari yang followersnya banyak, gitu. Balik lagi tergantung sama objektifnya. Jadi emang ada targetnya tersendiri sih. Tujuan kita tuh apa sebenarnya gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Keisha dan Reza. Ini ada beberapa pertanyaan yang ditayangkan di layar ya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya agar brand bisa menjangkau banyak orang? Boleh, siapa dulu yang memulai? Oke, caranya agar brand bisa menjangkau banyak orang. Yang jelas, pertama harus, saya selalu bilang, selalu kenali betul-betul behavior customer-nya. Banyak orang ini kan konteksnya definisinya seperti apa dulu nih gitu ya. Oke, kita anggap mau follower sebanyak-banyaknya lah gitu. Tapi kita kan nggak bisa masuk ke semua market karena interestnya setiap market, terus kemudian behavior setiap market beda-beda. Kenapa penting untuk bisa mengetahui behavior mereka? Dengan kita tahu behavior mereka, kita jadi bisa tahu, kita bisa temui mereka di mana aja. Misalnya market kita, target market kita, ini mereka nggak naik KRL. Ngapain kita pasang iklan di KRL misalnya? Atau misalkan target market kita nggak main Instagram, ya ngapain kita heavily invested di Instagram? Jadi betul-betul yang pertama harus tahu dulu behavior-nya customer kita, target market kita gimana, supaya bisa tahu media-media apa aja atau cara-cara apa aja yang perlu kita lakukan supaya bisa ketemu sama si potential customer. Salah satu cara yang kita lakukan waktu itu adalah kita setelah kita mempelajari behavior customer, kita tahu, oh makeup artis ini di seluruh Indonesia, ini behavior aja beda-beda. Yang Jakarta sama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi luar Jawa, ini behaviornya beda-beda. Ya, salah satu yang kita temukan adalah, kalau yang di daerah-daerah itu, mereka mungkin belanja online, tapi mereka masih suka ke toko. Toko, bukan ke mall, tapi mereka belanja di toko. Di toko apa? Toko-toko kosmetik gitu ya. Toko-toko kosmetik. Oke, karena mereka ada di situ, jadi strategi kita adalah pastikan mereka yang ke toko itu, mereka aware sama brand kita. Caranya gimana? Bayangin bulu mata palsu itu, kayak tadi Keisha sempat bilang, brandnya kompetitor itu banyak banget. Bisa 10-15 brand bulu mata palsu di satu toko. Nah, kita mau pop up gimana? Kita mau keluar gimana? Ya. Iya, banyak banget. Jadi, udah gitu, ada yang namanya sample bar. Sample bar tuh jadi supaya kalau customer pada saat mereka lihat, oh saya mau yang ini. Jadi kan si mbaknya nggak harus keluarin semua koleksinya gitu ya. Ada yang namanya sample bar, cuma ukuran A4 lah. Nah, begitu kita ke toko kosmetik, saya mau beli bulu mata, bruk, langsung. 15 sample set. Masing-masing sample set itu isinya bisa beragam desain. Itu udah cluttered banget, udah rame banget kan istilahnya. Jadi kita pikir nggak bisa begitu. Pada saat customer datang ke toko, kemudian ketemu dengan si mbaknya dan bilang, saya mau bulu mata palsu, kita udah kalah di situ. Jadi target kita adalah sebelum mereka ngomong begitu, mereka sudah harus datang ke toko dengan kondisi, saya mau beli Artisan Pro. Itu target, itu strategi kita. Karena kita lihat kalau misalkan sampai mereka datang ke toko tanpa tahu mau beli apa, ya kita udah kalah langkah. Tapi kan itu tetap ada kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi pada saat customer datang dan mereka datang bilang, saya mau beli bulu mata palsu,
tanpa tahu merek Artisan Pro, maka kita buat packaging yang menarik. Misalkan kayak di belakang saya gini ya, packaging yang bisa ditaruh di meja etalase. Dengan ditaruh di meja etalase, mau nggak mau toko taruhnya di atas meja, gitu. Karena nggak bisa taruh di tempat lain. Dan kita bikin yang bagus supaya apa? Supaya toko tahu, oh ini bagus nih, bisa jadi display yang menarik. Ya udah mereka taruh di atas toko, dan akhirnya apa? Orang pada saat datang mereka lihat, oh ini ada yang berbeda nih dibanding yang lain. Gitu. Jadi memang balik lagi strateginya, caranya agar brand bisa menjangkau banyak orang harus tahu dulu behavior-nya. Kemudian kita tahu touch point-nya di mana aja, meeting point-nya tuh di mana aja. Baru setelah kita tahu, kita expose brand kita habis-habisan di situ. Gitu. Berarti juga visibility tadi important ya, penting juga ya, karena kan tadi kalau pakai kotak khusus yang lebih kelihatan lah, yang mungkin nggak bisa disimpan barengan sama yang lain, juga lebih distinct gitu kan, lebih bisa di notice sama calon pembeli. Oke, terima kasih Reza. Kalau Keisha? Bener sih kata Kak Reza, bener banget itu. Maksudnya kayak emang harus menjangkau market yang tepat gitu. Dan kadang cara marketing yang sama, dia kita nggak bisa kayak gitu terus selamanya gitu loh. Karena kan ibaratnya dunia itu berubah gitu. Jadi kita juga harus selalu menyesuaikan cara iklan sesuai dengan perubahan yang ada di dunia gitu ibaratnya. Maksudnya kayak misalnya nih, kita endorse nih, karena kan saya base-nya rata-rata online ya, cuma kan maksudnya kayak masuk ke offline-nya juga kayak di Sociolla dan sebagainya, dan kalau kebetulan di saya soal lokasi itu kan mungkin ya karena perusahaan gede ya, jadi maksudnya mereka udah ada list tersendiri, ini toko ini marketing promo, taruhnya placement-nya di mana sih gitu. Nah paling kalau yang model kayak gitu, yang kita bisa ya bikin etalase yang berbeda dan yang unik, yang bikin orang cukup eye-catching sama produk kita gitu. Nah, terus kalau soal misalnya masalah iklan nih, kayak saya juga pernah gitu loh. Oh, endorse si A bagus nih. Udah maksudnya penjualannya bagus, naik, followersnya juga naik gitu kan. Tapi kita coba lagi endorse dia, kedua kali masih ngefek. Ketiga kali akhirnya udah nggak gitu ngefek. Keempat kali udah nggak gitu ngefek gitu. Jadi emang ya kita juga harus maksudnya kayak buka mata gitu, karena bisa jadi ya dia nggak akan bekerja dengan cara yang akan sama persis terus hasilnya gitu loh. Jadi apalagi kalau misalnya endorse nih satu ngefek, kalau misalnya di endorse lagi yang sama dalam waktu dekat, ya ibaratnya audiensnya itu lagi gitu loh. Maksudnya kayak lebih baik sih ada jangka waktu tertentu. Maksudnya biar nanti ketika mereka mulai lupa, keinget lagi, mulai lupa keinget lagi gitu kan. Soalnya kalau kita promosi jor-joran di waktu yang sama, ya kayak ya udah budget habis itu nanti jangan-jangan budget kita habis buat promosi saat itu doang, terus baru kekumpul lagi buat kapan gitu kan. Jadi yang penting emang cara, kalau menurut aku sih ya, maksudnya kayak berbagai cara marketing buat awal-awal emang worth to try sih ya, kita juga harus tahu gitu loh. Maksudnya karena kalau nggak dicoba cuma berdasarkan teori, kadang nggak tentu sama hasilnya gitu loh. Jadi emang kayak ya layak dicoba, nanti udah kita coba A, B, C, D, yang penting sesuai dengan kemampuan gitu yang iklannya ya. Nah, maksudnya udah ketemu nih apa yang pas buat kita. Nah, itu mungkin boleh kita coba lagi, tapi itu pun ya nggak bisa tentu hasilnya sama, karena emang maksudnya kayak dunia berubah gitu loh. Jadi kita pun harus adaptasi sama perubahan yang ada gitu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Keisha. Berarti kalau dari Keisha sih lebih ke arah being adaptable ya, sama timing tadi. Lebih fleksibel juga. Timing juga tadi katanya kan mungkin kalau terus-terusan gitu kan nanti juga orang bosen, tapi kan kalau bisa ketika mereka udah lupa nih tiba-tiba ada reminder lagi gitu ya. Bida, ada pertanyaan lain mungkin dari audiens? Halo, ini apakah aku sudah muncul? Sudah. Udah. Silakan. Oke, bagaimana cara tim Apple dan Artisan Pro memilih tema campaign dan mengatur timeline campaign? Ya, ini tadi karena mungkin yang pas terakhir nyebutin soal timing, Keisha, kita mulai dari Keisha dulu ya. Iya, kalau buat campaign kebetulan aku dapat teman-teman yang berbakat juga bantuin aku gitu loh. Jadi emang campaign kadang ada sih, misalnya aku lagi pengen yang kayak gini ya kita coba, tapi kan kita namanya kan kita nggak mungkin kerja sendiri terus gitu loh. Jadi emang banyak sih tim kita yang bantuin gitu. Kalau buat Apple ya, kita sih nggak hire banyak-banyak banget orang buat di tim kita gitu loh. Maksudnya kayak aku lebih prefer emang misalnya kayak hire yang itu sebutannya freelance, tapi emang dia beneran ahli di bidang itu, daripada kita bayar orang
buat stay di kantor, tapi dia nggak seahli itu gitu loh. Again kan campaign itu ibaratnya penting kan, itu juga salah satu wajah dari perusahaan kita gitu. Jadi buat milih si tema campaign, modal kreatif sih, apa yang pengen kita lihat, maksudnya kayak apa yang pengen kita coba, apa yang pengen kita lihat ya kita praktekin gitu. Ya, ibaratnya kalau suka ya syukur, nggak suka ya berarti kita harus telaah lebih lanjut kayak gimana sih rata-rata yang disukain audiens gitu. Dan tema campaign pun emang kita sesuaikan dengan yang apa yang market suka gitu loh. Jadi makanya yang kayak aku bilang tadi, kita nggak bisa terlalu idealis. Idealis tuh perlu, tapi idealis pada tempat yang tepat gitu loh. Misalnya nih, kayak kita idealis, maunya yang harus begini-begini, tapi nyatanya market nggak suka visual yang kayak gitu, ya kita harus dengerin kata orang lain gitu loh. Kita harus membuka hati kita buat denger masukan orang, buat bikin, oh ya udah deh, kita bikin campaign yang lebih menyesuaikan market gitu, tapi tetap dicampurin sama mungkin idealis kita gitu. Jadi ya kira-kira cara paling gampang sih kayak apa sih yang pengen kamu coba, apa yang pengen kamu lihat dari yang ada di pasar, tapi kebetulan mungkin belum ketemu gitu loh. Dan menurutku campaign sebisa mungkin orisinil sih. Jangan terlalu ngejiplak-plak gitu loh. Emang sih nothing is original, nothing is new gitu. Semua orang juga terinspirasi gitu loh. Tapi yang, ya kayak maksudnya kan kita punya brand tuh. Masa mau sih ibaratnya orang ngeliat brand kita, oh itu kan si ini kan yang mirip-mirip kayak ini kan. Oh, itu tuh yang campaign-nya sama persis, gila kayak sih itu. Karena ibaratnya kan kita orang yang main di kosmetik setiap hari ya kerjanya scrolling Pinterest, mikirin konsep apa sih, ini apa sih. Ya maksudnya kayak sebisa mungkin ibaratnya orang tuh nggak membandingkan produk kita dengan produk tetangga misalnya gitu loh. Jadi bisa kayak gila ini campaign-nya si A mirip banget sumpah sama si B gitu. Jadi maksudnya kayak kita pun harus ada improvisasi sih. Jangan bener-bener ngejiplak-plak gitu, walaupun orangnya mungkin jauh di luar negeri, jauh di luar sana gitu. Pokoknya tetap sebisa mungkin sih tetap ada orisinal lah. Maksudnya kayak kita harus mikir, kita harus pakai pikiran gitu, jangan cuma asal ngikutin campaign orang gitu. Dan kalau bisa yang lebih mikir sendiri, benar-benar ide dari tim kita sendiri mau kayak gimana ya lebih bagus lagi. Oke, yang penting ada uniqueness lah ya dari campaign kita. Dan sesuai market sih, tapi nggak ngejiplak gitu. Gimana kalau dari Reza, mungkin ada yang sedikit berbeda dari Keisha dalam soal campaign dan mungkin juga timeline-nya. Campaign ya? Iya. Kalau kita pertama ada beberapa pertama tergantung sama objective based. Jadi objektifnya apa dulu nih? Objektif dari sebuah campaign apa dulu? Dan biasa kan kita set dalam setahun. Kita set setahun itu kita punya beberapa objektif karena ini kan menentukan nanti budget markom yang kita mau spend sepanjang tahun kan berapa gitu. Jadi selalu dimulai dengan objektifnya dulu. Setahun ini kita mau ngapain sih? Apakah kita mau masih building awareness yang jadi priority atau kita mau apa nih? Objektifnya beda-beda. Jadi ada campaign yang berdasarkan objective based. Yang kedua ada campaign yang berdasarkan new product based. Jadi kita ada new product timeline sepanjang setahun. Misalkan contohnya setiap tahun ini kita mau setiap bulan tuh ada produk baru. Nah sebelum launching produk baru itu kan kita ada campaign-nya. Saya selalu bilang sama tim, sebelum sebuah produk di launching itu harus ada story-nya. Jangan sampai cuma sekedar nih keluar baru, nih keluar baru, nih keluar baru, nih keluar baru. Customer pokoknya tahunya new arrival aja. Tapi harus ada story yang membungkus sebelum sebuah produk di launching. Supaya apa? Supaya sebelum produk di launching itu engagement-nya udah kebangun, mereka tahu kenapa gue harus beli produk ini. Sehingga pada saat the launching day, itu orang udah set up, oke, siap-siap, gue udah siap-siap nih, karena gue udah menanti-nantikan produk ini. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, campaign yang bergantung sama geografik. Jadi tergantung nih, misalkan ada yang national campaign, ini campaign yang buat seluruh Indonesia. Atau ada yang regional based campaign, jadi kampanye yang memang untuk di Makassar only, atau campaign untuk di Jawa Timur only, atau campaign yang di Bali only, gitu. Nah, ini berbeda-beda supaya apa? Supaya engagement di setiap kota itu juga maksimal. Kadang-kadang kita pakai satu strategi, satu campaign model buat semua campaign dan berharap semua keserap, semua kerangkul gitu. Padahal ada kota-kota yang misalkan kiblatnya nggak mengikuti tren di Jakarta misalkan. Mereka hanya buying pada saat si local influencer-nya itu nge-post. Oh yaudah itu masuk regional based campaign
gitu. Jadi activity-nya di kota, di toko-toko di regional situ, kita pakai influencernya di kota-kota itu gitu, supaya engagement di kota itu aja kebangun. Nah, untuk menentukan regional mana yang kita bikin campaign bergantung sama apa? Sama data sales. Makanya sales sama marketing ini tidak terpisahkan, walaupun fungsi dan perannya kan beda-beda. Misalkan kita lagi lihat nih, during pandemi kayak gini misalkan, Jakarta, Surabaya itu drop. Tapi data kita menunjukkan ada kota-kota lain yang hidup. Nah, kalau gitu campaign-nya mulai diarahkan ke kota-kota ini aja nih. Supaya apa? Supaya kita dapat income, kita dapat revenue dari kota-kota yang nggak lagi lockdown, yang nggak lagi PSBB. Gitu. Jangan behavior di tempat kita tinggal menjadi patokan bahwa oh behavior seluruh Indonesia itu sama. Padahal bisa jadi behavior di Bali sama behavior di Jawa Timur sama di Jakarta itu beda-beda. Dan ini balik lagi menentukan lagi campaign yang harus kita lakukan apa, timeline-nya bagaimana. Terus udah gitu timeline campaign juga harus ada orang-orang yang memantau nih. Misalkan nih lagi pandemi gitu ya. Konsep campaign-nya diubah supaya lebih sensitif sama kondisi campaign-nya langsung berubah tuh total. Kayak kemarin begitu kita lockdown, kita konsepnya berubah total langsung. Supaya apa? Supaya nunjukin bahwa kita empathy, kita dengerin loh kondisi makeup artist, kita mengerti loh apa yang lagi dialami, bahwa industri makeup nih lagi kepukul gara-gara no wedding, gara-gara lockdown dan sebagainya. Jadi campaign yang menyentuh hatinya mereka supaya conversion ke salesnya juga tetap jalan. Gitu. Jadi bergantung sama objektif, bergantung sama new product timeline, bergantung sama geografiknya juga, gitu. Oke, baik, terima kasih Reza, komprehensif sekali ya. Kalau kita lihat banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, tapi saya juga tertarik sih tadi yang kalau bisa dibilang ya data ya, sales dan marketing itu nggak terpisahkan gitu kan. Selama ini kan kita sering melihat sebagai dua entitas yang berbeda. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, mungkin sebelum kita tutup ya, sebelum saya kembalikan ke Bida, mungkin dari Keisha maupun dari Reza ada sedikit ada sedikit pesan gitu ya untuk rekan-rekan kita di sini, baik mereka yang mungkin baru akan merintis usaha mereka atau mungkin yang sudah jadi entrepreneur, terutama untuk yang mungkin mereka yang mau atau yang sedang ada di beauty industry. Isya. Parah. Gantian. Pesan saya ya, banyak sih Kak sebenarnya. Mungkin dari pengalaman dulu ya. Yang penting, yang pertama jangan lupa paten merek, itu penting. Terus yang kedua harus mental baja sih emang. Semua mau bisnis apapun itu emang harus modal muka tembok gitu. Karena gimana ya? Ini pengalaman aku ya, maksudnya kayak tahun kedua Apple jualan skincare itu omsetnya sempat turun drastis. Turun parah banget kayak terjun payung gitu. Gara-gara pas itu yang kayak aku bilang, maksudnya produkku tuh banyak dijiplak orang gitu. Mereka bahkan ada yang sampai packaging bener-bener sama persis, cuma ganti merek gitu kan. Dan maksudnya kan kayak aku kan jual produk face oil tuh grade-nya banyak. Jadi mereka tuh kayak kualitas kita nggak tahu lah, maksudnya kayak kualitas yang kita jual emang yang bagus punya, tapi kita nggak tahu orang lain tuh jual kualitas yang kayak apa. Tapi kadang walaupun udah kita edukasi, customer tuh taunya oh sama-sama rose water kok, sama-sama ini kok, sama-sama almond oil kok, sama-sama avocado oil kok gitu. Nah pas itu pas zaman itu aku tuh sempet kayak stres gitu lah, maksudnya kayak gimana nih omset turun parah gitu kan, banyak yang ngejiplak, semua orang pilih yang lebih murah. Padahal kayak ibaratnya gue udah kerja keras loh, udah bikin packaging semenarik mungkin, udah ngeedukasi customer, kenapa masih enggak gitu. Sampai pas itu aku sadar, ya aku ngebuang energi aku banget gitu loh buat fokus sama kompetitor gitu. Nah, jadi pas itu ketika aku mulai memutuskan nih kayak, oh ya udah kita mendingan fokus sama brand sendiri deh, gedein brand sendiri. Udah stop, jangan ngintip-ngintip lagi ke kompetitor gitu loh. Maksudnya sesekali mungkin boleh lah buat tahu apa sih keadaan market sekarang gitu loh, tapi jangan menjadikan itu sebagai acuan kita gitu loh, ngecek kompetitor mulu, mereka gimana gitu. Itu yang maksudnya kita stres iya, membantu penjualan enggak gitu loh. Jadi emang kayak ya fokus sama brand sendiri itu udah harus gitu loh. Kayak ibaratnya kita tuh udah pegang emas di tangan, tinggal kita olahnya gimana gitu. Jadi emang maksudnya kayak ya udah jangan banyak mikir, pokoknya yang penting fokus sama pengembangan produk kita, sama fokus sama kepuasan customer. Kadang-kadang itu duit bukan yang utama banget gitu loh. Maksudnya kan kita maunya bisnis jangka panjang gitu loh. Jadi
beda-beda sih. Maksudnya mungkin ada orang bisnisnya emang zamannya musiman gitu loh. Kayak makanan, beberapa makanan kan emang tren doang tuh, periode waktu tertentu. Jadi mungkin banyak orang yang banting harga gitu loh. Tapi kalau menurut aku ya hargailah produk kita sendiri gitu loh. Kita tahu value produk kita tuh kayak gimana, story di balik produk kita tuh gimana. Jadi jangan pernah gara-gara kompetitor semua ngejatuhin harga, kita jadi ikut-ikutan deh, takut gak laku, ikut-ikutan lah gitu. Maksudnya ya butuh proses, butuh waktu buat sampai customer tuh paham sama apa sih yang bikin kita beda, kenapa harga kita tuh lebih, maksudnya ya nggak semurah kompetitor kita tuh apa. Karena kita nilai, karena ya itu makanya tuh branding itu penting banget, karena itu tuh kayak jiwa kita untuk jangka panjang gitu loh. Yang nggak tentu kompetitor kita yang ngikutin kita gitu, dia bertahan lebih lama dari kita gitu. Yang penting jangan takut sama kompetitor, jangan takut mulai sih yang paling penting. Karena kalau takut mulai, aku paling inget nih pas awal-awal mau jualan baju dulu. Kayak deg-degan banget, padahal cuma kerjanya ngupload Instagram doang zaman itu. Tapi deg-degannya setengah mati pas mau mulai gitu kan. Terus mamaku bilang, ngapain takut segala? Lo kalau mau coba, lo ada kesempatan 50% berhasil. Walaupun ada kesempatan 50% gagal, tapi setidaknya lo punya kesempatan 50% gitu kalau lo bisa berhasil. Sedangkan kalau lo udah takut duluan, udah kebanyakan mikir, itu udah pasti 100% gagal karena nyoba aja kagak gitu loh. Dan karena dulu pernah dijiplak, jadi aku mikir kalau buat yang mau mulai usaha, nggak usah takut dijiplak gitu loh. Kayak ibaratnya baru mau mulai, laku aja belum tentu, ngapain udah pikirin takut di copy orang gitu loh. Yang penting mulai dulu sih sama ya gitu, paten itu penting banget sih karena emang udah banyak kejadiannya. Terus kalau mau bisnis jangka panjang ya kita pasti maunya yang terdaftar semua gitu. Kak Reza silahkan. Ya silakan Reza. Oke, karena ini juga banyak teman-teman mahasiswa, ya bantu promosiin dikit bahwa kalau ada kesempatan bisa kuliah, bisa studi, apalagi saya kan juga lulusan Business School Strategic Marketing gitu ya. Jadi saya cukup banyak kebantu dengan masa-masa kuliah saya di Business School waktu itu. Ketemu banyak dosen pengajar-pengajar yang cukup praktikal, dan dari situ saya juga dapat network teman-teman yang sampai sekarang masih komunikasi. Kadang-kadang saya tanya tentang sales, tentang markom, dan lain sebagainya. Jadi jangan masuk ke dalam market without knowing, tanpa mengetahui apa yang ada di dalam market, tanpa mengetahui strategi perangnya gitu ya. Tapi betul juga kata Keisha, jangan juga saking kebanyakan belajarnya sampai takut untuk mulai melangkah gitu. Tapi menurut saya dua hal ini harus seimbang. Kalau kamu punya chances untuk kuliah, untuk belajar, make the most of it. Karena sekarang kadang-kadang wah ini dulu gue pelajarin di kuliah nih, cuman sayang waktu itu belum terlalu fokus gitu ya. Tapi seandainya saya fokus gitu, tapi kan mau mulai buka buku kuliah lagi kan bukunya udah nggak tahu di mana gitu. Tapi kalau ada chances untuk tetap untuk bisa belajar, dicatat semuanya, one day akan kepake ilmu-ilmunya. Bahkan saya nggak suka hitungan-hitungan, saya nggak suka finance, saya jelek di finance. Tapi begitu mulai bisnis, whoever understand the finance itu akan win the competition gitu. Kayak kondisi sekarang waktu pandemi gini, yang bertumbangan mereka yang finance-nya mungkin rapuh, mungkin gitu ya, yang nggak kuat. Tapi begitu mereka mengerti finance, walaupun nggak suka, tapi ternyata itu penting banget gitu. Dan brand itu nggak berdiri sendiri, ada divisi-divisi lain yang terlibat juga. Makanya kalau bisa kuliah, kalaupun misalkan terbatas nggak bisa kuliah, ada banyak channel-channel di YouTube yang bisa kita pakai buat belajar. Saya sampai sekarang masih buka channel YouTube, atau webinar-webinar yang bisa kita ikutin sampai sekarang. Buku-buku juga yang bisa kita beli. Ini pokoknya udah era yang enak banget buat belajar. Itu penting sebelum kita masuk ke dalam arena perang gitu istilahnya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Saya juga tadi baru beli buku salah satu founder startup Indonesia. Senang sekali bisa belajar. Dan biasanya orang-orang yang udah berhasil ini nggak pelit ilmu gitu. Mereka di Instagram, mereka share perjalanannya. Tinggal follow mereka, chat mereka willing to share gitu. Jadi prepare yourself well, dan jangan pernah berhenti belajar walaupun kita merasa brand kita atau company kita udah sangat-sangat stabil, sangat aman, profitable. Ya pada saat kita goyang,
selalu ada kompetitor yang siap mengambil alih posisi kita. Gitu kira-kira. Selamat berjuang teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Reza dan Keisha. Jadi intinya adalah ini ya, mau mencoba gitu ya, fokus, kemudian juga lindungi merek ya, dan terus belajar ya. Semoga teman-teman banyak mendapatkan insights untuk hari ini. Terima kasih sekali Keisha dan juga Reza untuk waktunya dan juga untuk ngobrol-ngobrolnya di webinar ya. Saya juga belajar banyak. Terima kasih Bisa dan juga Great Nusa untuk bantuannya pada hari ini. Saya berikan kembali mic-nya ke Bisa. Oke, terima kasih Ibu Adila, Kak Reza, dan juga tentunya Kak Keisha. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi speakers dan juga moderator di acara Binus Startup Accelerator yang Entrepreneur Talk part 5 ini, #MadeInIndonesia. Jadi untuk teman-teman yang tentunya mendapatkan insight bisnis dan juga informasi-informasi bisnis, kalian juga mendapatkan hadiah tambahan tentunya dari Kak Reza dan Kak Keisha. Jadi teman-teman akan mendapatkan voucher Artisan Pro, akan dikasih via email, diskon 20% dan free pack lashes gitu. Jadi nanti untuk terms and condition-nya semuanya akan ada di e-voucher yang kita lampirkan di email ucapan terima kasih. Dan juga untuk dari Kak Keisha sendiri, dari Apple ID, akan memperoleh nih, teman-teman yang beruntung akan memenangkan free produk dari Apple, yaitu Rose Water. Jadi yang tadi Kak Keisha contohin itu kan Rose Gel. Nah, nanti ini akan dapat free Rose Water juga untuk teman-teman yang beruntung gitu. Caranya gimana? Caranya cukup men-screenshot bukti web kalian mengikuti webinar dari awal sampai akhir, boleh di screenshot, nanti ditunjukkan aja jamnya, terus nanti teman-teman bisa langsung send ke Apple ID, dan teman-teman juga harus mengisi form feedback yang sudah kita lampirkan ke email yang nanti akan kita kirimkan, gitu teman-teman. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai Binus Startup Accelerator atau YET, mungkin di sini ada teman-teman startup yang bingung nih mau mengkonsultasikan tentang bisnis dan segala macam, teman-teman bisa cek Instagram kita, Binus Startup Accelerator, karena kita sering membagi informasi-informasi mengenai bisnis. Dan juga jangan lupa untuk cek Instagramnya Apple.id dan juga Artisan Pro. Oke, mungkin segitu aja untuk teman-teman yang ingin memenangkan giveaway. Semangat, semoga teman-teman beruntung. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nggak capek-capek aku bilang terima kasih juga untuk Kak Keisha, Kak Reza, dan Ibu Adila tentunya. Terima kasih. Mungkin karena kita bukan acara asli, jadi nggak bisa foto langsung ya. Kita mungkin foto virtual aja ya, biar nanti bisa dicek di Artisan Pro dan Apple ID gitu. Mungkin Kakak Elga, Kak Operator, ketika hitungan ketiga bisa langsung cekrek gitu ya. Nanti tolong kasih tahu apakah udah dicekrek atau enggak. Takutnya nyengir mulu nanti ya. Aku hitung ya. Siap. Boleh dihidupin dulu nih videonya. Ya, rapihin dulu rambutnya biar cantik gitu kan. Mari teman-teman boleh dibuka semuanya kameranya, kapan lagi foto dengan CEO Apple dan CEO Artisan Pro plus dosen, salah satu dosen nih. Ada Ibu Adila yang tentunya gak kalah keren dari para speaker kita. Kelihatan semua ya, nih udah kelihatan semuanya ya. Iya, ini calon-calon pebisnis muda, Kak. Calon orang sukses semuanya. Ya. Amin. Halo Mari semua, ya. salam kenal. Aku hitung Hai ke 3, nanti kita semua bisa senyum ya. Atau mau peace, mau gaya, boleh. 1, 2, 3. Oke, harusnya sih udah ya. Udah ya. Nggak kerasa ya kalau foto virtual. Oke, teman-teman. Pakai feeling aja ya. Iya, jangan lupa di-follow Instagram Binus Startup Accelerator, karena banyak pertanyaan yang belum terjawab karena waktu yang terbatas. Kita akan post jawabannya di Instagram Binus Startup Accelerator. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendrop pertanyaan, teman-teman bisa langsung cek Instagram Binus Startup Accelerator, dan untuk informasi produk, teman-teman bisa cek Instagram Artisan Pro dan juga Apple.id. Segini dulu aja omongan dari Amerika, salah satu keluarga Binus Startup Accelerator. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Thank you semua. Selamat sore, terima kasih semua. Dadah. Dadah.